Iya. Nah, itu loh. Aku tahu maksudmu, nak. Kamu. Salah satu. Naluri garangannya sudah keluar, Pak. Iya. Jadi, nah iya, maksud iya. Nah, salah satu kita wawancara di luar ruangan adalah untuk menyenangkan tim kamera. Kalau kita biasa aja. Nah, lagi ngesut guyang-guyu dewe. Jiwa garanganku ki belum tak. Jiwa garangan dia udah meronta-ronta. Kita cicip pemirsa. Teman-teman. Bode, anyap. Ya takulan yang bisa, Pak. Jonjar. Oke, kita skip dulu. Ini kita Rasa skip. Aku golek korek. Pak. Korek. Korek ya. Gak ono. Iki piye? Waduh, kru. Bagian perkorekan. Ini perlu diinformasikan bahwa harga korek itu sangat melambung. Jadi korek mulai langka, pemirsa. Ini udah dijawab. Nah, tadi alasannya karena dipotong udah clear ya buat yang tanya. Rambutnya ngopo tuku sampo, sampo bagoran. Bagoran. Aku nek tuku sampo ngerti literan, sampo motor. Kalian kalau pacaran itu kalau bisa jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ngono kuwi. Tapi ditutup maksudnya. Hubungannya. Misalnya kalau kamu seneng main motor ya udah bilang apa adanya. Aku begini loh orangnya. Kalau mau apa enggak? Kalau nggak mau ya harus mau. Ya kayak gitu. Jadi nanti suatu saat kalian sudah berkeluarga nggak kaget dan kalian juga nggak merasa tertekan. Itu pertanyaan selanjutnya, suka juga membuat anniversary. Kemarin dijawab, Pak Den. Jawab. Salam. Wes no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelak, Mas. Ngelak, Pak. Kali ini kita bakalan bahas komunitas di outdoor. Jadi kayak serem delok kayak ngene kayak wong piknik ya toh. Malah kayak apa? Piknik paut. Wis ana wedang, ana duren. Swidak ora endosan nasu. Tanyang ora ya. Mbok de ya. Aduh, ya ora apa-apa. Nanti kita ngobrol sambil makan duren. Sambil ngobrol pertanyaan dari teman-teman. Ki apa Cuk? Q&A yang udah disiapin nih. Tapi sebelumnya terima kasih buat para sponsor yang udah support kami terus. Berkah Gusti. Tuku durene 20.000 regane. Nanti kalau kameramennya mau masuk, mangan. Tapi kalau enggak, kita habisin, oke? Oke, siap. Uang udah dibuka. Gayamu. Oke. Bosen ya liputan di dalam studio terus. Mungkin sebelumnya bakalan tak perkenalkan ini siapa, dari negara mana. Tak datangkan langsung dari Thailand. Impor, bukan kaleng-kaleng. Mungkin bisa memperkenalkan dulu sebelum kita ngulik. Sebetulnya saya itu nama saya apa piye? Mlebu ora suarane. Mlebu Pak? Mlebu. Oke. Saya seorang mahasiswa, umur saya 25 tahun. Kebetulan saya kru di seputar komunitas. Asal negara Thailand. Nama saya Lee Cheng Wei. Artinya Lee Cheng Wei, Mas. Jadi kalau lihat perempuan itu tut sensor Cuk. Ya, asa. Yuk. Oke, nama saya Ruli Fas.
dari Thailand. Kebetulan ibu saya yang di Jawa, jadi saya ikut ibu saya. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bahasa Inggris, Cak. Ini saya bakalan nemenin Bang Denny di dalam sesi Q&A karena Bang Denny bahasa Inggrisnya kurang. Jadi mesti booking saya. Oke Pak Denny. Ini udah banyak pertanyaan dari teman-teman seputar komunitas yang masuk melalui DM dan juga WhatsApp. Ini udah banyak banget. Tapi nanti mohon maaf buat teman-teman yang pertanyaannya belum kita bisa jawab atau belum. Durene ra ono. Oh bisa dibuka meneh. Nah, Ya kayak terus no. aku fokus karo durian enggak. Kalau buka durian bikin keinget belah durian. Buat teman-teman yang belum kebacain pertanyaannya mungkin di sesi Q&A yang Nah. berikutnya. Iki aku wis anu iki. Curiga iki. Curiga. Sembarut tenan no iki. Tenan no. Tapi lumayan iki. Enak iki. Ora, masalah iki. Oh, siji wae. Ya, iki lho. Iki mencuriga. Jajal kowe iki sik. Nah, iki ya sik. Pahit apa ora? Ha, kuwi. Oh iki garansi kok. Hah? Garansi. Wis entek ngomong ra enak. Wis entek ngomong ra enak. Kita cicip pemirsa. Teman-teman. Boden, anyap. Ya bakulnya nang isor, Pak. Yo ijal. Ora, legi ra. Ora, iki yo enak sih. Sembarut tuh ya wis. Enak. Lebih enak boleh karo sego. Iki umpamanya kalau difermentasi nanti jadi durian kluthuk. Teman-teman kalian mesti cobain nanti kita produk ya. Ya buat yang mau reseller boleh banget. Durian kluthuk. Kancane gedang kluthuk. Kancane gedang kluthuk. Piye, guys? Enak tenan iki, guys. 70.000. Apa sangune 20.000. Sangune 20.000 tuku durian 70.000. Ora masalah. Engko sing siji ngenyang, sing siji nggo mlayu. Ini kameramen dabus ya. Ora berlendir, guys. Iki ra enak iki hek. Pahit. Enggak enak. Mare patuk. Anu, bijinya jangan dibuang, kita kumpulin. Jadi nanti berapa biji durian, satu bijinya berarti harganya berapa. Oke. Sama ini buat melestarikan biar durian-durian ini tetap tumbuh ya, kita save durian. Tumbuh tuh ke? Tumbuh itu ke atas. Sorry guys. For your country yang tidak mudah bahasa Indonesia, this is durian. Ini apa bahasa Inggris? Durian tetap. Durian. Durian tuh durian. Bahasa Inggris tetap durian. Negara kalian ya ada, datang. Maksudnya ini yang ada cuman di Indonesia. Nek durian tuh bahasa Inggrisnya durian. Podo karo kalau lemper. Ning luar negeri ya tetap lemper jenenge. Nah, aku beda, Pak. Apa? Kalau saya di rumah itu namanya Ruli, kalau di luar namanya Lijeng, weh. Oh. Artis sih. Ini. Ayo lanjut yuk. Yuk. Hek. Iki Tisu. kru. Ame enggak itu tisu oleh, Mas. Legit banget pemirsa. berlendir, guys. Jadi gemes lah. Tak cipok tanganku deh. Oke lanjut. Ji loro, telu. Masih ngitung isine. Cemitake itu piro? 10. Ora kayak 10 mungan iki isine. 10. Sewidak bagi 10 piro, Cuk? 6. 6.000. Wah, semene 6.000. Satu pongge nama biji. Nama biji durian kan pongge kalau Jawa.
Satu punggi 6.000. Lah masalah. Yo, Lah ngopo? Sultan kok. Sultan kok. Tuku. Tuku. Larang dinyang. Larang dinyang. Rantok dinyang wis menang. Pengen Oke, aja. balik ke topik, Pak. Dilap-lap sik no. Walah Jong, nek mau mbokku wis ngene. Pokoke sing nggawa yang tak dongake langgeng wis, nek ra langgeng kekno aku, ora masalah. Aku gagal fokus Pak nek ngodor ngene iki. Banyak iklan. Wis sing mending-mending ra ya marai ra konsen to iki. Oke, sepurane. Pertanyaan yang pertama datang dari @yahoo.com. Oke. Kapan kopdar lagi? Nah, ini pertanyaan yang sangat banyak tapi kita rangkum jadi satu. Intinya kapan kopdar lagi? Lah garek kowe Kang Senane kapan? Iki mau rasa kapan kopdar lagi? Kowe Sherlock tak parani. Kopdar. Tak masalah ya, kopdar kopi sasetan. Jadi nek masalah kopdar balik meneh ning nggon wilayah masing-masing. Betul. Kalau wilayahnya masing-masing memungkinkan buat kopdar ya kopdar aja nggak masalah. Tapi kalau misalkan di wilayahku daerah Prambanan sekitar untuk kopdar di pinggir jalan kayaknya belum bisa karena bisa. masih PSBB. Nah, karena di perbatasan Jawa Tengah sama Yogyakarta itu apa jenenge? Gerbangnya Perbatasan. Nah, pas banget sama perbatasan. jalur Gaza. Tapi kan ini Pak Den, kebetulan kan saya juga pelaku komunitas. Kalau di tempat saya itu tergantung panglimanya, ketuanya. Kalau tempat saya itu panglimanya itu boleh, walaupun kondisi seperti ini ya kita tetap hormati karena itu udah perintah dari ketua komunitas. Walaupun ada ya sesi kucing-kucingannya. Gitu. Yo balik lagi kan aku bilang balik lagi di daerahnya masing-masing. Kalau misalkan wilayahmu memungkinkan ya silahkan kopdar. Tapi ya mongso-mongso kayak gini mendingan sih enakan apa namanya silaturahmi ke tempat-tempat member-member kayak gitu. Mendekatkan diri sama member-membernya gitu ya. Dieratkan lagi yang hubungannya udah jauh bisa dieratkan lagi kayak gitu. Kalau yang ada membernya. Nggak ada yang membernya ya jenenge single factor. Single factor. Oke. Kemana-mana bisa. Oke, ready. Oke, kita skip dulu. Ini kita Rasa skip. Aku golek korek. Pak, korek. Korek dah. Gak ono. Iki piye to? Waduh, kru. Bagian perkorean. Ini perlu diinformasikan bahwa harga korek itu sangat melambung. Jadi korek mulai langka pemirsa. Ora nono. Tetep juntet karo krune lah ya ta. Wush. Wis, rok rasa. Aduh. Seram masuk rokoke. Canom kok. Ngono lho. Ngobrolnya santai ya guys ya. Menikmati suasana. Bener banget. Aku wis bunek banget. Meh gawe apa? Aku bar di SMS. Siapa? Entuk undian Shopee. Wis, Mantap. 100 juta. wis. Tak wakil kayak kowe sing 20 juta peng. Wis. Wong sing entuk kae kok Kok entuk kowe. wakil ke kono. Mau terus ke, aku wis bunek apa jenenge? Kayak konten yang jero ruangan. Wis Bosen? gawe angel-angel ora ono sing nonton. Mending iki gawe apa nenge las. Terkadang memang begitu, harus apa ya, cari suasana baru. Di kehidupan memang harus seperti itu, fleksibel. Kita kembali alam gitu. Sambil cuci mata. Oke. Untuk kopdar kapan lagi sudah dijawab. Nah, itu kembali lagi ke kalian ya, guys. Kalau kalian lokasinya kopdaran itu memungkinkan kopdar, boleh kopdar ya Pak Den ya? Boleh. Oke, sudah terjawab ya. Buat kamu yang tanya tadi @yahoo.com. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya datang dari @gmail.com. Kita enggak kita. Untuk namanya nggak kita publish, yang penting apa namanya kita Pertanyaannya sudah diwakilkan. merahasiakan
siapa yang bertanya. Kita hargai privasi kalian. Mantap. Oke, untuk untuk pertanyaan berikutnya, dari @gmail.com, suka duka membuat Anif. Ini apa? Anif. Anif komunitas. Oh, komunitas. Anif pacaran aja teko ngene. Anniversary mungkin ya, Pak ya. Nah, mungkin anniversary. Iya. Suka dukanya apa Pak Den menurut Pak Denny sendiri? Di skip apa jawab nanti? Masalahnya suka dukanya banyak banget. Pak Kru. Piye? Jawab nanti. Nanti. Skip pertanyaan ya. jangan rada enteng dulu ya. Enteng-enteng dulu. Oke. Nah, buat teman-teman, Apa? ya gue karo moco, maksudnya karo apa jenenge mikir. Nah, aku tak jelaske dhewe ngomong dhewe. Tinggal teman-teman kalau yang mau apa namanya? Tadi keluh kesah bikin anniversary nanti tak jelasin ke habis ini, habis yang pertanyaan ringan-ringan dulu, habis itu pertanyaan yang berat bakalan kita ulas dari bikin anniversary itu caranya gimana, terus rintangannya apa aja nanti bakalan kita jabarin lagi. Kita jabarin sedetail-detailnya ya, Pak ya. Sedetail-detailnya. Pokoknya iki los. Nah, kita carikan pertanyaan yang sudah banyak masuk juga. Bang mau tanya, kok kebanyakan kontennya komunitas otomotif mulu. Nah, ini gimana Pak Den? Jadi seputar komunitas, karena passionku ada di otomotif. Walaupun nek misalnya motor trouble aku bingung, tapi tetap aku mengusung benang merahnya kita ke otomotif. Nah, mungkin yang dimaksud kenapa ora komunitas genjot, komunitas mancing. Kita nggak tahu ya kedepannya arahnya mau kemana. Apakah kita stay di otomotif terus atau kita sekali-kali refreshing main ke komunitas sepeda, komunitas senam ibu-ibu atau kita nantikan. Nah, mungkin ini yang bertanya dari komunitas selain otomotif mungkin ini ya kan. Ya itu Jadi, pertanyaannya sudah kita jawab. masuk angin. Maksudnya mereka juga pengen kita sambangi silaturahmi biar mereka juga ada ada pasarnya mereka sendiri kan, ada ruangnya. Terus dia pengen mengenalkan komunitasnya itu loh Pak, maksudnya kayak itu. Jadi buat teman-teman di luar komunitas otomotif untuk saat ini belum bisa tayang, tapi kita tetap open buat teman-teman datang kayak gitu. Kita sharing-sharing dulu nih, karena ketika misalkan aku datang ke komunitas mancing, komunitas apa gitu di luar otomotif, aku juga sekalian pengen belajar. Betul, gitu. belajar. Nah, mengenai komunitas lain nanti bakalan Bang Denny seputar komunitas usahain ya Pak ya, sambil belajar lagi, sambil menyelami komunitas seperti kayak mancing itu dalamnya kayak apa, kita juga perlu memperkaya wawasan kita sendiri. Komunitas garangan yang di depan. Saya ketua komunitas garangan tingkat internasional mengucapkan di chapter Yogyakarta. Wis nasional kok saya chapter Yogyakarta. Wis untuk teman-teman di luar komunitas otomotif nanti pasti bakalan kita pikirin kedepannya seperti apa. Kalau memungkinkan kita bakalan masuk ya Pak Den ya. Gitu kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya ada dari namanya nggak usah ya. Bang request lagu dong. Mohon maaf, ini bukan panggung sandiwara ya. Bang request lagi dong. Datengin narasumber yang bening-bening. Wah, ini gua juga excited kalau bening-bening, krunya juga gemes. Yang teruul, Pak. Kayak siapa? Ojo sebut merek. Iki maksudku iki sing tumpeh-tumpeh. Bukan. Sing lendir-lendir. Kayak Mbak Andin ngono lho, Pak. Sing rada bening. Andin siapa? Wah, iki Randy TV. Oh, sing kancane Pak Al. Almarhum. Emang Pak Den. Nih, request. Tapi Andin kuwi ternyata kuwi cinlok tenanan. Sekarang? Mau ning beritane ono mau. Andin kuwi nama aslinya kan Amanda Manopo. Amanda Manopo. Itu pacarnya teman saya. Waduh, wis rame-rame. Billy Saputra. Endingnya dhek kayake cinlok
Sik iki. Nah, bojone si Al kuwi Heeh. komplain Komplain. gawe instastory ning Instagram. Wis aja dibahas. Berarti info geger geden cek instastory-ne bojone Aldebaran. Nih, dijawab dulu Pak Den. Ini narasumber yang bening-bening. Maksudnya iki banyu to kayak ngene piye iki? Oh. Monggo. Jadi nek narasumber bening-bening kuwi masalahnya kan kita mendatangkan sing bening-bening. Nah, untuk mendatangkan yang bening-bening kan tidak mudah. Heeh, betul. Heeh. Maksudnya apa? Waktunya. Waktunya tuh dia banyak banget, padat banget. Nah, kita ngaturnya susah kayak gitu. Nah, gitu. Terus juga lingkup ruangku juga dolane iki karo batang-batang lho. Kalau garangan. Nah, kuwi. Dadi lingkup ruanganku ning nggon pelantangan-pelantangan kuwi dadi susah buat mendatangkan apa mau sing bening-bening. Oh. Mau. Jadi gini aja solusinya begini. Mungkin dari teman-teman yang punya komunitas yang membernya bening-bening bisa rekomendasi atau komen di bawah sini atau DM IG Bisa private messenger komen bisa. apa meneh WA nang krune ngene iki. Heeh. Luwih Yang sekiranya dikasih nasi kotak mau. Oke. Ini komunitas paling bening se Indonesia, Wajan. Ngadan ya? Break ya. Dipateni lah. Ngomong aja. Ngomong wae. Piye maksudmu ngadan kon ngomong? Jare kon break. Oh ya wae. Anak adan. Oh. Dulur apa-apa kan lho. Ana adan lur. Oh ya. Kita break sebentar, ada adan. Jam 3. Jam 3. Salat subuh. Bus. Duren meneh. Kowe arep mlebu ra? Iki lho, iki jatahmu, aku iki ngenteni kowe. Babon garitel iki. Bapak garitel. Iki sih. Oh ya, Lah kan larap kudu umah. Cuma Sama rasa piro? 5.000 6.000? 6.000. per piece. Lur. Ya iki kan wis ora ono iki. Iki rugi sak anu, punggi ya dhewe sak apa sak liran. Nah, iki diplekek onone 3, jadi iki diplekek. Oh, mungkin iki ning kene ono 6. Bangmu cilik. Cilik semene. Tak sandok. Mau ya lumayan. Menurut lu? Oh, ora. Soalnya Rasanya lumayan, tapi kita maksudnya iki isine iki gede kegedean. Iki worth it ora dengan harga 60.000 segini. yo nek ning tempat wisata worth it. Tempat wisata masuk ya. Tapi nek ning warung-warung desa maksudnya Termasuk mahal. ning desa larang banget no. No. 70.000 lur. Iki nek neng kalau di pasar Kembang, Heeh. pasar 20 Kembang kali. Malang loh. Klaten. Bukan Klaten loh. Itu paling ya sekitar Selawe, 20 ya? 25. 25. Nemlono ki kowe. Nah iki ning ngene iki loro berarti jatah editor iki. Buntutane tok. Buntutane tok. Ini yang bikin mahal ini biaya ekspedisinya. Sampai ke atas ini tadi udah ngap banget jadi bos. Oh, pas. Mbak Jigur to. Kowe siji loro, iki aku tak iki. Oh gitu. Wah, ini kan. Jebulane. Wah. Tuh gua kucing nang jero karung yo ngene iki. Iya. Mau ya ijek lumayan iki. Krasa duren temenan. Temenan, kowe sing gede Cuk. Ya iya. Oh, iki poloke sak gede ndas bayi iki. Bayine sapa ndase semono ki? Bayine babon garitel. Tenan kok. Tipis lur. Ini durian montong super. Thailand. Bijinya yang super. Bijinya yang super. Oh iya, gede tenan. Ndasnya Ndasnya. malah kayak pukon. Ya. Selawa mau. Jadi anu, Pak. Heeh. Nanti kita hitung meloknya. Worth it apa enggak? Gue piknik kok. Piknik, guys. Kerja nih ya jalali piknik. Heeh. Adane wis rampung iki. Masjid yang ngendi? Masjid Al-Aqsa dong. Heeh. Kayak di Timor Leste ya ngacan. Sensitif lho. Mene iki. Iki tanganku padha.
Iki bonusin yang gini iki. Heeh. Pelekean. Iki sanono meneh. Lano, iki lalen kok. Iki aku sanksi. Anyep ya. Anyep ra, Job. Alright. Pojokane anyep berarti. Oh, jadi belah. Lah ngapa? Ya wis tenan ono. Iki lu ngopo? Ora ono lho. Enak bonus track barang gitu. Ono dibelah. Oh, nanti anu. Aku ngasih tip buat temen-temen. Oh, wis ora ngono carane. Aku ngerti. Oh, ya wis. Aku ngerti. Kene dombe. Kowe nyebur. Kae lucu. Wah, misal kayak banyu pirang-pirang. Yung gunung kan lho, sing rada rekoso sisan. Nunggu aku. Wis dale ngengko. Heh? Iki durasine men mbok sisane mangan lek mangan. Ora. Rampung-rampung. Ben ku wae. Oh, iya. Editor ning kono. Ning kene ora komanan. ya dilanjut apa nunggu adan sik? Aku ya butuh udut iki. Sancek lah. Oke, sik. Ini by the way rokoke erake iki apa? Dadi tinggo dulur-dulur nek misale ameh anu duren. Ah. Iki Terus? Ayo disuntakke ning kulite to. Nggih. Terus kowe iso sanlet. Asal ora guna lho. Ora, ngene iki wis Iya. ilang. Soale apa? Getahe lho, tulutuhe iku sing marai netralke. Nah, iki wis ora mambu. Masa. Oh, gur mambu tai. Karena aku aman wae karena bojoku kan ndelalah ya ora doyan duren. Berarti nek mangan duren ning njaba. Ya apa no? Belah duren ya ning Ya apa lah. Oh, wis tak. Ini worth it banget ini. worth it meneh. Ini tutorial apa cuci tangan. Langsung ya. Mau gadul gue. Wis rampungan rek adan. Monggo dilanjut. Wah. Bener. Pas, Cuk. Iya. Lur, isine loro. Jadi siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8. Rasido 10. 8.000. 8.000 punjul lah. Sak pelok 8.000. Koma sekian. Peloke. kan iso nganu entuk bibit. Dari Bibit ning omah ra merlu. satu pelok ini bisa menghasilkan beberapa durian. Nek ora dicolong ya toh. Lah sesuk tukule kok ngene iki ora worth it meneh. Oke, balik lagi Pak Den. Untuk tadi udah ya buat narasumber yang bening-bening. Mungkin banyak narasumber yang datang mungkin mereka itu budak karena nggak ada endorse paket glowing ya. Jadi untuk yang nonton punya paket glowing boleh banget, wes. Dan alhamdulillah kemarin kedatangan pertama Lady Bigger dan Lady itu Bigger. langsung jam tayangnya langsung cedut. Viewernya langsung Meledak dan itu bermanfaat sekali buat teman-teman yang belum nonton videonya kemarin. Silahkan Yang Lady Baker. yang Lady Bigger silahkan ditonton nek di kuota. Ayo lanjut lagi. Selanjutnya nih, boleh main ke studio nggak Bang? Siapa tahu diajakin podcast. Oke. Bisa jawab aku pokoknya Pak. Jadi kalau misalkan mau main ke studio silahkan 24 jam. Tapi harus konfirmasi dulu karena yang pertama aku nggak standby di studio. Aku baliknya ke rumahku sama anak istri. Jadi nanti kalau misalkan mau main, ya wes atur waktu. Misalkan bisa DM, bisa komen. Nanti aku juga naruh namanya kontak person. Kalau misalkan Di depan ada pintu. Engko norong sok teko, telepon. Buat teman-teman main-main aja nggak apa-apa. Yang penting sudah Konfirmasi dulu. schedule. Oke. Masalahnya kalau aku nggak sibuk, yang sibuk tim editornya. Betul. Ya aku nyelaki waktu. Ganggu-nganggurmu ya berarti aku. Aku wis lek telatene Nganggur. tahun-tahunan Nganggur ya? buyar. Baru ngedit mumet.
Oke, yang tadi mau main boleh banget. Alamatnya di mana Pak Den kok boleh banget sih? Oh, nanti nyasar toh. Jalan Piungan Prambanan, Yogyakarta, Bantul Yogyakarta ya. Piungan Prambanan. Jadi kalau kalian sudah dekat area Prambanan, apa lewat ke area Prambanan, ya situ. Terus arah Jalan Wonosari, aku deket Jalan Piungan Prambanan KM 1,5. 1,5. Lebih detailnya lagi lihat papan nama SMK Muhammadiyah. Papan nama seputar komunitas belum jadi, besok bakalan dibikinin dah. Oke, untuk yang main studio boleh ya. Yang penting udah ada konfirmasi, udah janjian, siapa aja boleh. Yang penting kalian bawa sesuatu yang bisa kita bahas. Oke, apa Pak? Tak kira sesuatu yang bisa kita makan. Ya enggak bahas. Ya kuwi kan Pancingan. Pancingan. Pengertiane ae. Jiji kok atine. Apa Cup? Engko dipotong dhewe lho, Cup. Ayo serana potong-potongan. Ya pekok-pekok sisan wae ngono. Pancen iki yo nemu nggawa wawasan tok nang nggawa telake garing to ta. Maksudmu iki. Nek aku ngomong kowe iki mikir. Ora anjur aku ngomong kowe enggak tak aku ngomong bahasan jatahmu ngomong kowe bingung. Ora le bingung aku ki nek eleng sik narasumber, sik bening. Ngono kuwi aku ora apa-apa, ora dekne ra nggawa piye apa-apa. Lah iki banyu putih le nyiduk. Iki anu lho. Durian lho, bukan main-main lho iki. Nah, kira Suguhan pertama yang luar biasa. Luar biasa. Ke Pau. Oke. Kita free, jadi buat kalian yang pengen sharing itu bisa banget main, langsung main datang ke studio. Yang penting udah janjian ya. Takutnya nanti tabrakan sama yang lain. Nah, piye, Pak? Oh, bener. Kayak sibuk-sibuk kok. Oh. Yo, lanjut lagi. Oke, aman kamera masih stay? Boleh iki per setengah jam. Oh, gitu. Iki wis setengah jam iki mau. Ganti nggon ora? Wes, lanjut. Wes kadung penak. Wis kadung penak. Iki ngentek kayak iki. Oh, ngenteki kuwi. Iki gur loro lho, Cuk. Ora njaluk jatah lho. Ya kok wedange tak turai. Aku ndak menjem duren, aku ndak malah repot. Tenane. Wah, iki Kowe wis ora gelem berarti. Iki tak pek kabeh berarti. Yo kayak iki masalah iki duren kluthuk. Aku wedi masalah. Oke. Nah, ini pertanyaan sing lebih ke pribadinya Pak Den. Oke. Lebih ke private-nya Pak Den. Siji, loro, telu. Ada 3 pertanyaan nih Pak Den. Ini dijawab apa ora? Dijawab. Nah, masalah. Personal ini. Personal. Oke. Yang pertama, Mas, ngopo kok rambut dipotong? Wes ra kuat tuku sampo apa? Iki ngece iki. Heeh. Wis tak jawab Pak Den. Kamu jangan sekali-kali ngece. Lu padha karo mbuka tenane. Mungkin ada alasan khusus Pak Den. Oke, kemarin aku gondrong itu mencoba hal baru dan endingnya banyak yang komentar wagu. Wagu tur saru. Wagu tur iya. Jiji. Ini untung yang Lady Bakers kemarin di studio udah potong ya. Kalau belum muntah-muntah gitu depan. Bisa jadi semaput nggon we. Jadi ya aku pengen yang baru dan endingnya mau tak pertahankan. Tetapi dalam dunia kerjaku ada customer baru yang tidak memungkinkan aku tuh buat potong buat gondrong. Endingnya buat penampilanku supaya rapi, ya udah endingnya potong. Tapi kalau customer yang sebelumnya udah nggak masalah karena kita udah join kerjaan udah lama. Jadi ngelihat aku tuh skillnya ya, bukan tampangnya. Tapi kalau misalkan kita ketemu sama customer baru, karena kan dia belum ngelihat skill kita nih. Mau nggak mau yang kesan pertama harus good looking dulu. Pekerjaannya apa adalah bakul batu akik. Oke, udah dijawab. Tadi alasannya karena dipotong udah clear ya buat yang tanya
rambutnya ngopo tuku sampo, sampo bagoran. Wah, Goran. Aku nek tuku sampo ngerti literan. literan, sampo motor. Pewangi laundry ini literan. Sampo literan. Oke. Jadi ini bukan permasalahan ada kutu rambut ya, Pak. Ya ana sih jane ngasih ngerak apa lho. Di kruk ngubal. Ya. Mungkin buat teman-teman yang punya produk sampo boleh. Ya, di endorse ora masalah. Obat kutu rambut, obat sindap. Koreng-koreng Ketombe lah, anti ketombe monggo ndas masuk. korengen yo iso. Nanti bakalan kita review dan pasti kita promosiin juga. Terus komentar yang positif setelah potong rambut gimana? Reaksi teman-teman kalau sudah potong? Ya kayak kalau gimana? teman-teman sih wah Iya. jadi kepengin melu gendak. Wah, rumasane bagus Pak piye. Terus di dunia kerja juga alhamdulillah setelah potong rambut good looking kita datang sambutannya juga kita presentasi kerjaan kita ya udah endingnya ACC dan itu yang saya harapkan. Oke. Jadi lebih ke kerjaannya, kerjaannya iya. Ini bukan masalah kerjaan aja, sebetulnya kemarin ada DM masuk itu dari gendaan. Mbok potongo. Ngono ora tak kei jatah. Repot dah wes. Kemudian ada ini tadi sebetulnya sudah disebutin sama Pak Denny tapi nggak masalah, ini untuk yang tanya biar lebih jelas lagi. Tanya Pak, udah berkeluarga belum Pak? Saya naksir nih sama Pak Denny. Pertanyaanmu salah alamat. Mesti jelas takok nang aku. Ora, aku ngerti. Piye? Kuwi mesti sing takon lanang. Masalah nek wedok katanya jarang. Jarang sing seneng karo aku kecuali bojoku. Berarti ini jawabannya sudah ada. Sudah ada. Sudah berkeluarga. Tapi kalau misalkan mau menjalani hubungan khusus yang enggak ada ujungnya bisa. DM saja. Maksudnya hubungan khusus kan partner bisnis. Jujur sing negatif toh. Maksudnya ya Allah. Astagfirullah. Pak Denny minta tolong dibuatkan video. Kita bisa akan guyu-guyu kan. Muga-muga entuk orderan gawe video meneh. Bayarannya mau ngerokok karo madang. Kalau keluarga di luar kakak banyak. Kan aku terjun di dunia komunitas. Semua saudaraku itu adalah keluarga tanpa kakak. Berarti isinya adik kabeh. Adik kakak. Iya toh. Anak komunitas iki bahaya jan. Keluarga tanpa kakak. Iya, Lady Bakersnya aja. Oke. Nih yang naksir Pak Denny ya mohon maaf. Untuk status sudah menikah. Jadi ya kalau mau temenan masih bisa. Kalau nikah nunggu ACC dari Ibu Denny. Jadi kalau aku sih nggak membatasi, aku bergaul sama siapa aja, temenan sama siapa aja, cowok apa cewek kayak gitu. Pokoknya kalau cowok kita tetap kayak gini. Apa ini? Maksudnya teman kental. Teman. Cowok bisa gini. Cewek pakai editoring ini. Maksudnya apa? Disensor Pak. Oke. Orang no sensoran. Enggak, kalau cowok bisa begini, kalau cewek gimana? Iya begini juga. Begini juga. Ini pernah nggak Pak Denny dalam ini kan berkecimpung di dalam dunia komunitas ya kan? Pernah nggak istri Pak Denny itu cemburu atau marah atau gimana sama cemburunya pernah, tapi cemburu masalah waktu pembagian waktunya aja. Kalau ke personalnya temannya Pak Denny nggak ada. Aman. Bahkan saya pernah main terus ketemu dancer terus penyanyi di belakang panggung, kita hubungan komunikasi. Jadi pedot omonganku, hubungan komunikasi, chatnya apa aja profesional. Dan itu istri nggak tahu. SPG. Terus juga kan kalau misalkan ada event terus harus foto bareng, bahasanya ini udah ke booking kayak gitu loh. Jadi istrinya mengerti ya. Sudah mengerti. Dunia Pak Denny itu. Iya, buat teman-teman yang di komunitas, kalau misalkan cari istri itu cari yang mengerti kegiatanmu
sehari-hari. Jadi kalian kalau pacaran itu kalau bisa jangan ada yang ditutup-tutupi. Oh, jangan ngono kuwi. Ora piye? Gak ditutup maksudnya. Apa namanya hubungannya. Misalnya kalau kamu seneng main motor ya udah bilang apa adanya. Deng, aku begini loh orangnya. begini orangnya. Oh, gitu. Kalau mau apa enggak? Kalau enggak mau ya harus mau. Ya kayak gitu. Jadi nanti suatu saat kalian sudah berkeluarga, enggak kaget dan kalian juga enggak merasa tertekan. Kalau misalkan kalian oke ngumpet-ngumpet paling cuman setahun 2 tahun, tapi kan kalian bakalan hidup selamanya, kalian nggak bisa ngumpetin barang sing kamu itu seneng loh. Betul banget. Nah, terkadang ada yang udah nikah dia nggak bisa keluar, ora iso kopdar ngono kuwi. Wah, dhek iki masalahe duwe bojo ngerabeni gembok. Nah, gue mau. Nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar rumah. Oh, main intinya gitu ya. Menjalani rutinitas yang sebelum nikah gitu ya. Ini pertanyaan pribadi saya Pak Den. Ini untuk memberi pengertian itu seperti apa caranya, atau diajak atau bagaimana untuk memberi pengertian kepada pasangan kita kayak gitu? Yang pertama, pertama, kui bangun kepercayaan. Bangun kepercayaan dengan semen dan lain-lain. Hidup semen gresik. Kokoh kuat terus percaya. Bangun kepercayaan. Yang kedua, HP jangan dikunci. HP jangan dikunci. Yoi. Password dan lain-lain harus tahu. Tahu. Kalaupun dikunci harus tahu. Harus tahu gitu ya. Tapi kalau aku punya HP 2 nggak pernah tak kunci. Jadi nek misalnya keconangan ya kena modar. Enggak. Maksudnya chattingan sama siapa aja, kontaknya siapa aja. Jadi kalau misalkan kita nggak ada main dalam hal di belakang, ya kita slow aja toh. Masalahnya apa? Masalah terjadi itu ketika kalian yang memainkan itu aslinya. Kalau kalian lurus-lurus aja ya fine-fine aja. Ini loh contoh. Tergantung garangan nih. Pemain. Kita harus menjadi pemain yang profesional. Jangan kuwi bojoku nonton. Ini HP nggak dikunci berarti ya. Oke. Berarti saling terbuka. Saling terbuka. Itu yang kedua. Yang ketiga selalu jujur walaupun itu pahit, selalu jujur. Misalkan ya, misalnya Bu, misalkan nek bojo cinta ya. Cinta ini aku mohon maaf nih pas keluar ini keluar duluan. Main ke rumah teman, tapi nggak tahu kenapa aku terkunci di dalam kamar sama teman perempuan. Aku harus gimana, aku nggak tahu misalnya. Api sudah menyala-nyala. Ya intinya jujur lah. Jujur. Yang ketiga poinnya jujur. Jujurlah padaku. Apapun yang terjadi, laporan ngasih kalau misalkan mau keluar jauh-jauh hari harus konfirmasi. Jangan dadak ngerti-ngerti minggat rono minggat rene kayak gitu. Aku besok minggu depan mau ada acara touring, mau acara komunitas, jadi dia juga nggak kaget. Udah tahu, jadi segala sesuatu terbuka dan jujur apa adanya, meskipun itu pahit untuk diterima dan dimengerti oleh pasangan kita. Oke. Untuk yang berikutnya mungkin ada lagi. Udah 3 poin itu aja. 3 poin itu tadi Anda praktekkan. Kalau masih salah datang ke Mak Eros. Mak Eros lagi. Oke, untuk masalah yang Pak Denny udah berkeluarga udah clear ya. Jadi Pak Denny ini udah berkeluarga, sudah beristri dan beranak 1. Namanya Aquina. Namanya Arcelia Enggal Aquina. Namanya cantik. Buat teman-teman kalau yang pengen dibuatin anak, bisa minta buatin sama bojonya. Oke, next ada apa ini? Oh ini sensitif, nggak usah. Sensitif apa? Apa aja? Nganyel ke? Ora apa-apa tak kok. Ini aja. Kalau mau endorse produk makanan bisa. Boleh. Pertanyaan ini lek maca piye iki? Kalau mau endorse Kalau mau endorse produk makanan bisa? Iya, bisa. Lumayan lah. Bisa buat cemilan saat ngonten. Bisa. Bisa Pak? Bisa. Tergantung cemilannya kalau saya Pak. Kemarin kita ada endosan kadal goreng, bekicot godok. Ini tetap kita terima. Terima masalah. Rezeki jangan ditolak. Jangan pernah menolak rezeki. Kuncinya seperti itu. Orang kita nggak ada endosan aja kita beli makanan, apalagi ada, alhamdulillah. Tak promosike mangan duren super montong. Montong. Peloke. Ya.
Duren kluthuk. Iya. Oke, jadi buat kalian yang punya usaha ataupun produk makanan cemilan itu boleh banget kalian bawa ke studio atau COD juga bisa. Biar kalian nggak capek ya. Nanti paket bisa. Nanti kalau kalian mau kita datengin, nanti masnya itu kan nganggur krunya itu bisa nyamperin datengin. Nah, nanti kita pasti bantu kok kalian promosiin produknya ya Pak Den. Ya iya. Nah ini kayak ini contohnya kan endorse. Ini kita banyu iki di endorse karo Martoyo. Martoyo. Martoyo minuman energi. Nah ini untuk makanan, pokoknya nggak menolak rezeki intinya. Ya iya. Kita walaupun kita di bidangnya komunitas, kalian kalau mau endorse di luar komunitas nggak masalah ya Pak ya. Nggak harus yang ada hubungannya sama komunitas. Nah, kalau bab endorse. Nah, coba. Tak mau besok rada. Seko Martoyo. Yuk, lanjut lagi. Oke. Durasi udah berapa, Pak? Ini 15 menit. Oke. Bang mau tanya, kok kebanyakan kontennya komunitas otomotif tadi udah ya? Wes ta, Cuk? Wes. Seger, guys. Hawane sadu. Kok kowe nek nang cewek ning kono aja bengak-bengok lho, aku sing isin nih. Kowe sing nglakoni, aku sing isin itu. Aku kira balungku urat sarafku isin wis tak gadekke ya. Ketok nang nggon kamera ra, Pak. Ketok nggon kamera ra kok. Lah ketalin nek munggah liwat mburi. Tapi nek isor ra ketok lho. Aja dibahas. Isin aku tenan. Lho, piye? Suami sing menjaga perasaan istrinya tuh kayak gitu. Aldebaran KW 17. Masalah orang masuk. Ini kok jadi tuh nggak gede-gedean. Oke, giveaway lagi dong. Kemarin belum dapat. Monggo pada ini bab giveaway. Untuk masalah giveaway ini langsung ke bosnya langsung kalau untuk kru nggak ikut-ikut ya. Masalah ini tombok oke nih Dok. Monggo ada yang dijawab. Buat giveaway nanti kita siapkan. Yaitu tadi kalau misalkan ada endosan yang mau dibagi-bagikan kepada subscriber seputar komunitas, nah itu boleh. Terus aku juga kemarin udah ada giveaway yang mengeluarkan uang pribadi, itu juga sudah ada. Tapi kan itu tadi terbatas. Lur. Jadi belum bisa ke semua teman-teman ya. Maksudnya itu juga cuman sekedar merchandise, kaos kayak gitu aja. Ya gue mau masalah nggon bab produksi, terus juga gawe channel iki nggak semudah yang kalian bayangkan untuk, dan kita bayangkan juga. Kalian nggak bisa membayangkan, tapi aku harus membayangkannya serem loh. Kakean tombak, tapi nggak apa-apa. Yang penting semuanya bisa diberi kelancaran. Kalian juga ngelihat videonya bakalan enjoy kayak gitu. Tapi kalau terus terang, kalau dalam video konten yang edisi kali ini kalian nggak enjoy, tapi ya yang penting kita enjoy ya. Kita gantian ya. Kemarin kalian ngeliat video dapat bening-bening, dapat pengetahuan, tapi aslinya aku sing mumet lur. Jadi aku pengen iki suasana refreshing karo mangan durian montong. Oke, untuk bab giveaway sudah dijawab sama juragannya langsung ya. Ini kalau masalah giveaway kita juga nunggu dari teman-teman yang punya usaha ataupun sesuatu yang bisa dibagikan ke teman-teman penonton seputar komunitas. Kalian yang punya rezeki berlebih, misalkan mau kasih cenderamata, boleh lewat kita ya Pak Den. Kita salurkan lewat video, jadi bukti langsung otentik, langsung ternyata. Iki lho usaha nih. Aku sih ra muluk-muluk, dalam arti walaupun yang sedikit misalnya endosan Triping telu counter HP, ngenai HP 3 unit ngono ki aku wis ora kepiye ora muluk-muluk aku ki. Los ngono. Ya paling ngurangi pulsa 10.000 HP telu ya tombol. Oke, teman-teman ya. Nanti bakalan ada giveaway lagi, tungguin aja, pantengin terus putar komunitas. Gitu Pak Den. Wah, aku tak promosi ini ugal-ugalan. Oke. Korek. Untuk pertanyaan yang berikutnya, nah ini udah bisa konten live belum sih seputar komunitas? Nah ini nanti bakalan dijawab. Kalau saya jawab, udah. Kayaknya udah dapat 1000-an loh yang subscribe. Nah, monggo Pak Den. Oke. Ngecek sih. Ngecek suara. Cek. Oke, masuk.
buat live Live. di seputar komunitas. Oke, kalau masalah live di seputar komunitas kan itu kita mendatangkan, yang pertama mendatangkan narasumber. Kita lihat narasumbernya itu dia ada omongan yang layak ditampilkan apa enggak. Ketika kita nanti live takutnya omongannya ada yang salah kayak gitu loh. Beresiko tingkat tinggi, dan itu nanti ngaruhnya ke YouTube channel seputar komunitas. Loh, kok tayangannya kayak gini, omongannya kayak gini. Tapi kita kan belum tahu ya narasumber yang kita datangkan itu omongannya seperti apa, ngarahnya seperti apa. Nek rasanya gini. Wes kono ya. Lanjut lagi ya. Apa namanya? Narasumbernya itu takut salah ngomong atau apa. Jadi kita ada filter. Aku ngomong itu juga di filter supaya kita aman semuanya. Nah, itu nanti habis aku menfilter, nanti ada proses editing. Editing itu nanti juga dari tim kreator editingnya itu juga difilter mana yang layak dan mana yang nggak layak. Jadi ketika kalian menonton itu kalian udah menonton yang barang jadi yang nggak mentah. Jadi informasinya juga dapat, hal-hal yang salah ngomong itu sudah di-cut kayak gitu. Kalau misalkan kita ngomong selama ini kita podcast, kita wawancara, mungkin kalau misalkan nggak ada tim editing, udah kita bubar wingi-wingi karena banyak ada beberapa narasumber yang saking lossnya dia ngasih unek-uneknya, tapi itu nanti endingnya menyudutkan beberapa pihak gitu loh. Atau membuat tersinggung gitu. Karena seputar komunitas ini kita bersifat netral sebagai jembatan. Nah, tapi jembatan itu kan juga ada kapasitasnya yang layak mana, yang enggak mana. Tapi tetap buat teman-teman ketika besok ke depan aku mendatangkan ini, mendatangkan itu, harapannya memposisikan diri ini seputar komunitas adalah jembatan yang benar-benar netral. Nah, kayak gatel kayak editore, kameramennya nguaske. Itu secara teknis itu kan bagian ora dunggahke kamerane rono geser. Sekarang kan yang repot pitik ya ngene iki. Aduh, iklan sabun mandi. Babon Garitel. Oh jadi aske. ngono Ben kamerane wae engko awake dhewe ndelok saka apa jeneng kamera. Iya. Aku tahu maksudmu nak, kamu. Salah satu naluri garangannya sudah keluar, Pak. Iya. Jadi masuk iya. Nah, salah satu kita wawancara di luar ruangan adalah untuk menyenangkan tim kamera. Kalau kita biasa aja. Nah, ngesut guyang-guyu dhewe. Jiwa garanganku iki wis berontak lagi. Jiwa garangan dia udah meronta-ronta. Sak bahagiamu wis. Ini kok dianu ya, didadekke thumbnail. Nah, YouTube thumbnail dadi wallpaper. Waduh. Jadi iki lokasine ning Ngelanggeran. Iki iki ibaratnya kaya nek nggon tayangan sinetron iki iklane. Tapi iklan iki sing ditunggu-tunggu. Nah, mungkin kok bariki ana komen, Pak kerep-kerep dinggonoke. Iya. Ini juga sekaligus jawaban buat kalian yang tadi tanya kasih yang bening-bening. Langsung dijawab. Aku ra duwe koneksi bening-bening tapi awake dhewe ora sengaja nemokke sing bening-bening, Pak. Iki kaya Tirto iki mau lho, sapa iki mau. Dadi ya ngono kuwi. Iki kita ada di Embung Ngelanggeran, posisinya di Gunung Kidul. Kalau kalian dari arah Jogja ini paling sudut mrene meneh. Penonton kecewa loh iki lho. Piye wis marem urung? Marem lho.
durasine sing bening-bening Dia wae itu. Wes ora apa-apa, aku tak ndobos meneh. ora masalah. Nek misale kowe do seneng, Heeh. anu ya, ndelok kono wae kok dibolak-baleni. Enggak masalah. Nanti ini eksklusif buat komunitas garangan. Nek kowe ora seneng karo video sing bening-bening, engko mbok skip, balik ning awake dhewe meneh. Tapi nek misale kowe ora seneng karo awake dhewe, balik nang sing bening meneh. balik sing nggon bening meneh. Gegesan aku ki amen delok. Heeh. Tapi kan ora iso anu. Nah, mosok aku karton meneleh memburi. Ya wes ngene wae, alah den kok delok hasil videone wae. Iya, kamera nakal. Biarlah apa namanya? Kameramen yang bekerja. Oke. Nek dhewe ngene kan ora nyambut gawe hasilnya. Ora nyambut gawe. Kur ndobos-ndobos tok. Iya, semen apa-apa. Iki mau arem jelas ke lokasi ini malah. Lokasinya ini deket sama Gunung Berapi Purba. Gunung Terus Berapi Purba. dari kota Jogja kira-kira ada 30 kiloan ya, Pak ya. Neng. 30 kiloan lah. Nah, buat teman-teman ini tempat rekomen. Tapi kalau teman-teman ke sini, kalau misalnya mau privat, nih ya kayak gini ya. Ini di sini ki pengunjungnya cuman aku bertiga, terus ada itu mbak-mbak babon garitel, karo ada mas-mas di situ. Yang nggak lebih dari 10 orang lah. Karo bakul-bakulnya. Dan di sini nggak nyaman banget, Asri ya. asri banget. Anginnya seger. Terus yang kene deket wisata Gunung Berapi Purba. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Gunung Berapi Purba bisa cek di Google Gunung Berapi Purba. Kalau nek ning kene kuwi embung ngelanggeran. Nge ya. Nge duduk nga. Ngelanggerang. Nah, apa? Ngelanggerang. Ngelanggeran. Nah. Duduk nga. Oh, iya, kalau nggak tahu ya wis lagune dikempot ya. Ya kuwi mau aku mau ngomong. Gunung Berapi Purba. Kalau misalkan buat lady baker yang nggak tahu jalannya bisa hubungin kita ya. Oh, bisa banget nanti tak anterin sampai lokasi. Tapi buat garangan sing orang ngerti ngene, ya kowe cek wae ning Google Map. Nah, kowe kok iso diarahke. Pokoknya khusus lagi baker sing bening-bening langsung DM apa komen. Terus iki rasane suwe-suwe. Wis marem? Malam kita kembali ke Letong. Oke, lanjut ke pertanyaan ya. Yang seger-seger udah? Ya ora seru-seru. Udah. Oke, lho. Mereka jadi subscriber ya. Oke, yang tadi sudah live udah. Secara teknis kita live udah bisa, cuma untuk Harus menjaga hati-hati. menjaga terjadinya salah ucap ataupun kata-kata dari narasumber ataupun hostnya dari seputar komunitas, biar enggak salah persepsi ataupun salah pengertian dari salah satu pihak ataupun ada yang merasa tersinggung dari konten-konten kita. Nah, makanya kita menjaga itu kita belum berani untuk live ya Pak, kecuali nanti kalau sudah pandemi ini udah berakhir, nah kita live-nya itu di event. Nah, itu mungkin ya. Event dangdutan, Ya, kita iso live. bisa. Kowe wani live Pak? Secara teknis gitu. Kita kembalikan lagi ke kameramennya. Mentalnya Garangan. ngelihat kamera tuh tremor. Tremor. Kayak gempa nih ya. 4,5 skala Richter. Yuk, lanjut Udah pertanyaannya. ya. Nanti kalau kalian punya event pandemi udah berakhir, nah diundang lah seputar komunitas. Nah, nanti bisa kita live di sana. Oke, sudah ya Bang ya. Banyakin giveaway-nya Bang ya. Itu tadi udah. Mungkin kembali ke pertanyaan yang agak berat Bang. Tadi kan belum sempat dijawab itu yang suka duka membuat anniversary. Nah, itu pindah lokasi apa mau ganti suasana? Pindah lokasi. Oke, kita bakalan pindah lokasi buat bahas suka duka membuat anniversary. bikin anniversary. Mungkin nanti tak jabarin sekalian untuk kalian bisa gawe anniversary kuwi tahapannya seperti apa, perizinannya lewat mana aja, nanti bakalan tak jabarin. Genep pirang menit? Oke. Dan wah iya. Kroyak semut. Kameramennya kroyak semut. Lebu katra. Ngerubung ndok ini.
Aku ngerti kuwi. Semute mlebu ning gondok kuwi. Efek dari bening-bening. Ora mungkin kuwi reaksine to. Jadi dhek kaget. Opo iki obah ngono kuwi. Asline dudu semut. Asline dudu semut. Adikmu ini merasa meronta ini. Oke, nanti buat yang tanya seputar suka duka membuat aneh bakalan kita jawab tapi di view Matane. yang lain ya. Kita pindah ke tempat pindah tempat tuh. kuburan. Masa karena kameramen lho Pak dirubung semut. Oke, berhubung kameramennya endoknya dirubung semut, kita pindah ke atas yang iki batu iki backgroundnya. Nanti moga nggak backlight. Backlight tau jenenge, Cuk? Nah, kita apa jenenge? Pemandangannya kita liatin ya. Kameranya jajal diputer tinggal lihat sekelilingnya. Oke, ditunggu di atas. Yo. Buka terus taruh artis duluan nemongan ya. Wih, diamannya sih durane. Oke, cek. Off, ganti ke view selanjutnya. Cek. Oke, masuk. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari teman-teman nih. Suka duka membuat anniversary, Pak Den. Selamat. Oke. Aku jawab ya, sepengetahuan dan sepengalaman saya, walaupun cek. Oke, wis masuk ya. Wis masuk Pak, santai wae. Balen ini tak? Balen ini ora iki. Asah. Balen ini apa? Oh. Untuk pertanyaan selanjutnya, suka duka membuat anniversary. Monggo Pak Den dijawab Pak Den. Ini apa ya? Sepengetahuan saya dan sepengalaman saya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ada salah atau misalkan apa, ya ini pas di lokasi di Yogyakarta sih umumnya event seperti ini ya. Tapi kalau di setiap kota biasanya beda-beda. Mungkin kita karena pertanyaannya suka dan duka ya. Suka duka. Kalau misalkan suka sih biasanya habis acara media sosial kita aktif karena banyak postingan. Terus kita bisa mendatangkan teman-teman speaker di luar kota untuk masuk ke kota kita, ngasih tahu bahasanya ini loh daerah kita ada wisata apa. Terus juga kita ketemu sama teman-teman yang udah lama nggak ketemu, bisa ketemu di pas event anniversary ya gitu. Tapi kalau misalkan pas anniversary jangan berharap kalian bisa ngobrol enak, bisa ngobrol ya paling kita cuman nongkrong, karena kalau di anniversary kan soundnya gue ya, soundnya kan kencang. Terus ya paling cuman ketemu halo. Kalau misalkan bawa air perdamaian tipis-tipis, terus ketemu nggak sampai yang ngobrol sharing panjang lebar, enggak, cuman ketemu foto ajang buat silaturahmi, ketemu terus ketemu saudara-saudara baru gitu, yang belum kenal jadi kenal, yang udah kenal jadi nggak kenal. Jadi itu versinya kita ya, pengalaman kita sejauh kita pengalamannya seperti itu. Jadi kalau sukanya itu banyak banget tadi Jabari, tapi intinya bisa mengumpulkan saudara-saudara baker datang ke rumah kita, itu suatu penghargaan tersendiri. Mantep banget. Jadi tapi ini aplikasinya berbeda-beda untuk setiap kota ya Pak Dan ya. Untuk setiap komunitas berbeda. Ya kalau misalkan ketemu sedulurnya sama. Yang berbeda itu nanti mungkin untuk melaksanakannya, tahapannya, perizinnya apa, persiapannya nanti, mungkin ya. Itu yang beda-beda. Kadang ya nanti di bab untuk mengadakan anniversary itu gimana caranya, itu nanti
di bab itu kita bakalan jelasin. Oke. Itu yang sukanya ya. Untuk Iya. dukanya Pak Den. Kalau untuk dukanya, yang pertama member itu capek. Member kita capek, pasti Bagi itu. yang kerja. Ah, ah. Kalau yang nggak kerja, nggak capek. Tapi pasti ada itu Pak. Ada. Pasti ada ya. Ketika bikin acara, job desk-nya nggak jelas, Hmm. member kadang suka bingung nih. Tapi Mau juga ngapain gitu jangan ya? salahkan member karena mungkin instruksinya kurang jelas. Aku tuh di lokasi jadi apa ya? Gitu. Mungkin kalau teman-teman selaku member, kalau misalkan komunitasnya bikin acara, tanya sama yang bertanggung jawab, ketua pelaksananya, aku tuh suruh ngapain pas acara. Jadi kalian nggak bingung. Terus juga ketika kalian ditanggung jawabkan pekerjaan, kalian bisa bertanggung jawab, job desk-nya jelas. Kayak gitu. Itu capek ya. Capek. Nah, terus yang itu termasuk duka itu menghabiskan finansial yang banyak. Itu juga duka. Kita udah ngumpulin finansial banyak, pas acara habis. Oh, Duka sekali ya kita. itu dikembalikan lagi kalau masalah finansial itu tergantung acara juga ya Pak Den ya. Mau seperti apa mungkin Iya. temanya coba Ya. itu kan. Setiap komunitas tuh Berbeda. punya takaran yang nggak bisa dibanding-bandingkan. Dalam arti kalau ada komunitas yang bisanya Anjingnya seperti ini. kapasitas ya itu udah bagus kayak gitu. Kita apresiasi aja. Apresiasi, nggak aja, memang harus kita Oh iya. harus kita apresiasi. Harus kita apresiasi. Terus ada yang anniversary-nya gila-gilaan kayak gitu, ya itu memang kapasitas dia bisa. Sultan, komunitas Sultan mungkin ya. Endosannya banyak. Nek anniversary endosane Ya. hancur, Ya biasa. ragat. Bisa buat anniversary aja udah suatu kebanggaan. Ya, Ya kan Pak Den. Ya itu ya masalah finansial, Finansial. itu kita banyak banget kesedot. Sudah di situ. Terus kalau nggak hati-hati habis acara komunitasnya bubar. Why? Yes. Nah, ini kan baru anniversary. Senang-senangnya ulang tahun kan, anniversary. Nah, endingnya kok bisa sampai bubar nih? Masalahnya apa? Penyebabnya mungkin Pak Den pengalaman di situ. Kebanyakan ya. Nah, misalkan di nominal kita mengeluarkan anniversary 10 juta Ya, dan endingnya habisnya 20 juta. dana membengkak. Yang tanggung jawab 10 juta itu siapa? Ketua nih. Aku sebagai ketua wegah tanggung jawab. Bubar wae. Jadi Misalkan kayak endingnya gitu. apa ya, kayak cemburu di pembagian pembiayaan itu ya. Iya, kalau nggak hati-hati makanya ini kan menjadi suka-duka jadi dukanya. Jadi kalau nggak hati-hati, ini nggak hati-hati. Mending tak kasih tahu buat teman-teman yang mau bikin anniversary harus benar-benar di prepare. Jangan sampai masalah finansial jadi bumerang buat komunitasmu. Bener banget. Harusnya itu momentum bahagia kita malah branding duka. Jadi buat teman-teman yang tanya apa suka duka, nah itu sebagian duka paling parah itu di bubarnya komunitas ya Pak Den ya. Bubarnya Wah komunitas. ngeri banget. Harusnya momen bahagia jadi endingnya tragis. Ya. Mungkin ada lagi Pak Den dukanya. Dukanya yaitu deh Capek, finansial, terus banyak waktu yang terbuang, waktunya tersita ya untuk terus, prepare itu gondok di hati. gondok di hati. Gondok di hati itu apa jenenge, mangkel. Kadang aku udah kerjanya kayak gini nggak diapresiasi ya gitu. Jadi buat teman-teman yang ada membernya jalan buat loyalitas dengan komunitas, sekecil apapun member itu berkontribusi, tolong dihargai. Jangan sampai ada member udah capek nggak kita hargai, kita menutup sebagai pengurus acara, kita menutup sebelah mata. Padahal dia udah mati-matian kayak gitu, nggak adanya apresiasi. Itu juga hatinya kita kayak buat sakit hati ya. Ya malah salah habis acara dia keluar. Habis itu masuk lagi. keluar masuk. Nah, buat teman-teman itu ya perlu kalian perhatikan tadi yang Pak Denny bilang itu
sangat mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Banyak komunitas sudah mengalami hal serupa. Memang yang pertama kali harus kita persiapan, memang prepare itu harus matang banget untuk menghindari resiko-resiko setelah acara anniversary. Mungkin itu ya suka dukanya. Mungkin ada lagi, Pak. Udah sih, cuman Sebagian persiapan yang apa namanya banyak drama dalam perjalanan itu biasa. Drama di dalam perjalanan untuk kalian menuju puncak Pasti ya. pasti ada. Ada ya. Ibarat kata kita mau datang ke sini aja mesti gempor sampai ke atas ya. Nah, itu kita nikmatin aja step by stepnya. Kalau membuat acara itu pasti capek pasti. Tapi kan nanti capek itu terbayar dengan suksesnya acara kita. Kayak gitu ya Pak Dan ya, kurang lebih. Nah, buat kalian jangan takut kalau setelah lihat video ini terus takut jadi nggak mau bikin acara, jangan. Kita Mending nggak usah bikin. mending ditabu. Mending untuk dipikirkan Nggak, lagi. dipikirkan lagi. Kalau belum mampu Jangan dipaksakan ya Pak. dipending dulu. Pending. Kalau misalkan memang nggak mampu beneran, bisa calling kita. Ya. Kita juga IO loh guys. Bisa. Butuh panggung, dancer, dangdut, sound keliling, ya. Apa jenis genset? Genset, nah, kameramen ini genset. Nah, mending kayak gitu guys. Nah, teman-teman, persiapan mateng ya. Nanti budget ini dari mana sumbernya harus juga jelas. Nanti pembagiannya, job desk-nya itu juga mesti jelas. Pembagian kerja itu sudah tadi Ya, jelas ya. Terus pembagian, misalkan kalau kita harus patungan, nah itu patungannya juga mesti Jangan memberatkan. disesuaikan dengan kapasitas member ataupun anggota kalian gitu ya Pak Den. Memberku misalkan membernya kalian sultan semua, satu kepala 1 juta. Nggak masalah. Nggak masalah. Bayar. Bintang bayar. Tapi kalau misalkan membernya pelajar, yaitu Tarif pelajar dong. Tolong dilihat dari backgroundnya, jangan sampai memberatkan member demi kepentingan komunitas. Memang benar, komunitas yang besar itu adalah komunitas yang berani melakukan suatu terobosan baru, tapi balik lagi kapasitasnya, pondasinya seperti apa. Kalau misalkan belum siap, jangan dipaksakan. Kalau misalkan mau anniversary, kalian ya harapannya jangan yang instan, dalam arti ya syukuran dulu yang kecil-kecil tahun pertama, untuk nanti tahun kedua ada tahapannya, wis wani nyewo genset. Tahun ketiga wis wani nyewo dangdut. Tahun keempat udah wani nyewo LCD. Itu poin-poinnya teman-teman. Pak Denny sudah menjelaskan apa yang dikatakan tadi, sepengetahuan dan sepengalamannya Pak Denny di dunia komunitas untuk membuat anniversary ya Pak Den ya. Nah, untuk mungkin ada tips Pak Den dalam membuat anniv itu mestinya apa gitu. Dan triknya biar sebelum trik buat bikin anniversary, mungkin kita bakalan tayangin komunitas yang udah bubar, kita tayangin. Cari bingung kalau mendadak oleh komunitasnya. Kita lanjut. Mungkin tip dan trik buat bikin acara anniversary geden ya. Oh, iki sing dibahas geden. Nek cilian booking rumah makan, kenduran, bayar, nekaki dangdut, rampung. Pak kaum ae cilian we. Cilian. Ini yang geden. Yang pertama, geden tapi ngirit biaya. Geden ngirit biaya ini yang banyak mungkin kalian harus perhatikan. Geden tapi ngirit. Nah, ini solutif. Iya. Menarik. Banyak acara yang acaranya kecil menghabiskan biaya banyak. Ada yang anniversary-nya geden tapi biayanya sedikit. Wush. Ini sangat bertolak belakang. Kecil tapi geden tapi kecil biaya. Aku bisa bulat iki. Seperti apa yang dimaksudnya Pak Den? Biar teman-teman punya gambaran. Oke. Ya, sebelumnya kita iklan dulu. Oke. Cok, ini YouTube apa? Minum selalu. Wantoyo. Jadi untuk anniversary ada 2 jenisnya. Kalian mau di indoor apa di outdoor? Indoor dan outdoor. Dan itu dibagi lagi antara mau malam dan siang. Waktunya bisa malam bisa siang ya. Ketika kalian mau geden ngirit,
golek nggon sing ning outdoor dan siang hari. Geden tapi ngirit. Ngirit itu Outdoor dan siang hari. Yang Nah ini pertama, kalian bisa nyewa lapangan, itu harga rata-ratanya 500.000. Dengan kapasitas itu motor sudah bisa masuk ke situ. Terus kalian di situ bisa menampung banyaknya orang. Itu dengan anggaran 500 sampai 1 juta udah bisa booking lapangan ya. booking lapangan udah bisa masuk ke situ semua. Jadi kalian nggak perlu Nyewa lahan parkir gitu ya. Iya, lahan parkir, tebas parkir, apa-apa dan lain-lain kayak gitu. Jadi tempat mempengaruhi. Kalau misalnya tempat, jangan cari tempat yang di atas 1 juta. Range-nya di atas 1 juta itu udah Udah mahal ya. Kecuali memang kalian sultan. Tapi kan ini yang kita bahas yang murah. Hanya geden tapi ngirit ya. Terus untuk panggung. Untuk panggung kalian kalau bisa antara panggung rigging dan panggung pitulasan, tahu toh? Panggung pitulasan itu kayak tenda mantan itu selisihnya itu sedikit. Mungkin kalau misalnya yang tenda biasa ukuran kalau nggak salah 4 kali 7 itu sekitar 2 jutaan. Itu panggungnya aja. Rigging itu 2 jutaan. Jadi kalau kalian mending kalian ke rigging sekalian. Iya, ke rigging sekalian ya. Karena Selisihnya cuma sedikit ya. Selisihnya cuma sedikit. Terus kalau riggingan juga bisa bagus. Jangan cari yang gede-gede. Oh, kayak gitu. Sepasnya lapangan itu ya. Sepasnya, Tergantung ya. rasionya lapangannya. Jadi riggingnya nggak usah gede-gede. Jadi nanti dilihat juga Enak ketika organnya cuman isinya penyanyinya nggak banyak, itu panggung nggak terlalu kosong. Betul. Jadi cari panggung yang paling kecil tapi rigging. Kalian nggak perlu panggung yang besar-besar. Terus itu yang siang ya. Ya, yang siang. Nanti mungkin backdrop di belakang itu nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Close, tapi belakangnya itu ada view-nya, mungkin apa namanya hijau-hijau atau apa. Terus mungkin kalau misalkan kalian mau nambahin banner di kanan kiri panggung, jadi nggak usah gede-gede. Tapi kalau ada anggaran khusus buat ada sponsornya juga, ya udah tempelin gitu. Itu yang kalau mau besar, geden tapi agak ngirit ya Pak Den. Terus juga sound system itu juga kalian dengan kapasitas lapangan segitu untuk buatnya jangan yang gede-gede dan nggak usah yang gantung. Jadi cukup apa namanya ditaruh aja di dalam panggung. Kayak ditaruh di samping sampingnya ya. Buat menuhin stage-nya itu ya. Stage-nya itu panggungnya itu. Terus masalah perizinan. Kalian kalau misalnya masalah perizinan langsung ke polsek setempat. Jadi setiap acara apapun harus ada izin keramaiannya. Nah nanti perizinan tuh aslinya gratis. Ya kalau misalkan ada anggaran pun nanti itu lumrah ya, karena dari pihak keamanan yang datang itu juga kita etikat baik kita ngasih ibaratnya emang terus apa namanya rokok, terus juga aqua lah kayak gitu. Itu juga harus dipikirkan juga. Kita juga salaman juga enggak salaman aja yang ditunggu-tunggu ya. Kita bisa apa namanya jelas dulu besok yang datang ke lokasi ada berapa perkiraan yang kepolisian datang. Ya kalau misalkan yang datang ada 20 lah, kalian bisa nego, nggak usah banyak-banyak Pak, kita kan acaranya cuma kecil, mungkin dengan 4 sampai 5 orang dari pihak kepolisian sudah aman. Terus juga kita dibantu juga sama panitia atau yang pengelola lapangan itu untuk menjaga keamanan. Yang penting di situ kalian bisa menjamin. Terus juga jaminnya juga mungkin KTP bakalan ditinggal. Yang bertanggung jawab siapa? Itu sampai perizinan. Yoi. Terus ada lagi terus sampai perizinan sama artis. Kalau artis. misalkan artis kalau bisa jangan banyak-banyak, maksimal 3 orang. Itu buat singernya ya. Iya, buat artisnya, buat penyanyi ya, penyanyi. Kalau misalkan kalian sewa penyanyi lebih dari 3, 5 atau 6, itu nanti endingnya nyanyinya nggak banyak, malah cuman mainan HP doang yang udah seperti itu. Tapi ya ada yang seperti itu, ada yang profesional kayak gitu. Tapi dengan 3 artis pun
cukup kayak gitu. Oke. Jadi nggak usah banyak-banyak. Terus kalau misalkan orjen juga nggak usah lengkap nggak apa-apa. Yang penting yang pokok itu ada orjen, ketikung, sama suling mungkin Seling. sudah cukup. Atau Kayak gitu. gitar bisa ya. Ya, Tiga kalau ada, personil ya, gitu kalau ada anggaran lagi gitar itu juga masuk. Sulingnya kayak Nggak carry usah. nggak apa-apa. Yang penting apa tadi orjen, Orjen sama- gendang, sama gitar buat melodinya. 3 itu udah cukup. Sudah cukup. Jadi itu juga buat ngirit Anggaran. Itu yang tips buat kalian yang pengen ngadain anniversary geden tapi ngirit. Mulai dipikirin dari tempatnya. Ya. Terus kemudian apa tadi stage-nya seperti apa, ya kan? Ya. Itu tadi kan stage-nya itu nggak perlu background. Nah, masalah stage itu kan ada ukuran yang memang nggak bisa dipasangin banner kayak yang manten itu kan kurang bagus ya kalau Ya. dipasang banner ya. Ya. Terus selama ini Pak Denny itu mengalami yang seperti apa yang pernah dibuat? Dibuat aku dengan panggung belakang blong kosong nggak ada bannernya juga pernah. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Tapi kan kadang ada komunitas yang kalau anniversary kok blong-blongan itu kadang wah ranti dana ya, kayak gitu loh Pak. Iya. Itu gimana? Untuk menyikapi image seperti itu gimana? Nggak apa-apa, setiap orang punya hak untuk berkomentar. Betul. Jadi biarin aja. Jadi nggak usah digagas. Nggak usah dipaksain Kecuali juga ya. kalau dia ngomong kok Rano bannernya tapi dia bertanggung jawab nyoh. Jadi Itu beda ditunggu-tunggu, lagi. iya. Itu yang ditunggu-tunggu. Intinya kalian buat anniversary udah meriah, gede tapi biaya ngirit ini solutif banget. Patut kalian coba buat kalian yang pengen buat anniversary dengan biaya yang nggak mahal-mahal Ya. banget ya. Kisaran 10 juta mungkin bisa nutup ya Pak ya. Bisa Kalau nutup. acara seperti itu. Bisa. Nah, untuk yang pilihannya opsi yang kedua Pak Den. Yang indoor. Eh, Tadi kan outdoor siang. siang. Sekarang yang opsi kedua yang tetap murah toh. Gede tapi murah yang indoor. Indoor. Nah, kalau indoor itu bisa menyiasati untuk ketika kalian anif di musim penghujan. Kalian bisa sewa balai Indoor. desa, ya balai desa. Tapi ya kalau di indoor sih masih Gedung serbaguna lebih tepatnya ya Pak ya. gedung serbaguna. Itu nanti untuk panggung kalian udah nggak perlu sewa Panggung yang gede. rigging, karena tinggal apa untuk mengakalinya biar nggak pucat kalian main ke dekorasi. Nanti disetel ada display motor, terus juga apa namanya dengan desain banner komunitas yang bagus untuk foto booth kayak gitu. Apa lena-leni jangan pakai raffia, Yang penting jangan miring ngono kuwi. Yang penting pokoknya di sawang kuwi rapih, ora Patut. miring, ora meletot-metot. nah, kui ini wah nyewa kelurahan di Jawa nggo anniversary ya kan ya. Lah lucu. Balai desa ning nggon aku balai desane Sultan. Jadi bagus tempatnya. Enggak maksudnya ini mau anif kalau gawe KTP gitu kan. Lebih tepatnya kalau bisa ya gedung serbaguna atau Gedung serbaguna. tempat yang memang disewakan untuk event gitu ya Iya, Pak ya. itu juga udah bagus-bagus sih sekarang di tahun-tahun ini. Itu kisaran range-nya berapa untuk sewanya gedung itu? Sewa gedung itu 700.000. Lebih mahal dari lapangannya karena dia indoor. ning gawe. Oh iya. Gendeng, pacul. Nah, terus apa lagi? Itu terus kan kesuntik kalian nggak perlu sewa panggung. Itu kan otomatis duit anggaran panggung bisa dialihkan ke yang lain. Itu pokoknya udah minim banget kalau kalian bisa bikin, tapi yang cari yang balai desa atau gedung serbaguna yang agak Luas gitu. ya. Terus itu apa namanya perbedaan indoor dan outdoor itu plus minusnya apa? Mungkin buat pertimbangan juga kan. Aku pengen bikin anif yang gede tapi ngirit. Nah ini perbandingannya seperti apa untuk indoor dan outdoor plus minusnya? Oh, kalau di outdoor itu minusnya ketika hujan udah kalian nggak bisa buat apa-apa. Di outdoor. Kalau di outdoor, kalau hujan udah nggak bisa apa-apa. Itu plusnya di outdoor. Tapi plusnya di outdoor, itu minusnya ya. Minusnya di outdoor. Kalau plusnya kalian di situ bisa leluasa, bebas, tempatnya luas ya kayak gitu. Los pokoknya. Motor gitu. juga terawasi juga, Terawasi, ya kan lebih enak kontrolnya. kayak gitu. Terus kalau minusnya
hujan ya, terus pengaruh mungkin, cuaca. panas nanti kalau panas sih bisa di apa jenenge Disiram mungkin. tenda Oh, kayak gitu tenda, masih aman. masih Yang aman. joget kepanasan pun nggak masalah Hmm. kayak gitu. Terus kalau plus minusnya yang di indoor. Indoor, Kalau indoor itu terkesannya emang sumpah sumpah. ketika anniversary kalian tamunya banyak, Apalagi banyak asap rokok, ya udah kayak apa jenenge sek-sekan ya. sek-sekan kayak gitu sumpah. Tapi ya itu plusnya kalau tamunya kalau cuacanya pas hujan apa Aman. enak kayak gitu. Itu kedua, itu murah yang tak rekomendasikan. Kenapa aku nggak merekomendasikan malam? Kalau malam itu lebih banyak resikonya dan biayanya. Keamanan jelas terancam. Keamanan terancam, nggak tahu siapa yang datang, kurang terkontrol bisa ya Pak ya. Terus nanti kalian untuk penerangan kalian punya anggaran lebih. Kalau malam itu minimal kalian harus punya uang kalau biar bagus ya. Nah, karena malam harus ada uang sekitar 4 juta untuk buat penerangan, untuk sederhana. lightingnya saja. Ya, penerangan panggung, warna-warni itu kan. Lah kalau misalkan malam cuman lampu aja kayak angkringan sesuatu dangdut dong. Nah, itu jadi apa sewa lighting, terus kalian ada operator lighting, tambah kru, Keamanan juga. dari pihak polsek juga nggak mungkin cuman menurunkan 3 personil. Betul. Karena sangat beresiko kalau malam ya. Beresiko. Sangat Nanti kalau beresiko. ada apa-apa gesekan terjadi itu rawannya ya malam hari. Menikmati suasana, Ya. gelas berputar, lepas kendali, jawil sana jawil sini, keprok kono keprok kiri. Kita sebagai panitia udah nggak bisa karena kita sibuk sama job desk-nya masing-masing. Betul. Ketika wis ono wong gelut, mungkin kapasitas jangankan panitia ya, pihak kepolisian juga kadang kewalahan. Betul. Sampai cetor gitu. Sangat beresiko banget. Tapi ini pernah dialami Pak Denny buat event malam, malah kerep banget. Tapi kalau kalian mau pengen acaranya malam, lebih detailnya datang ke Pak Denny. Nah, dia spesialis event malam. Nah, untuk malam untuk sementara di komunitasku stop event malam hari. enggak, stop event untuk kegiatan karena yang kemarin diadakan malam hari, setiap malam hari oke, lancar dan endingnya yang terakhir itu nggak lancar karena ada oknum yang gawe rese. Dan endingnya kita di situ sangat dirugikan oleh oknum-oknum itu karena dianya bikin onar dan crash antara komunitas satu dan komunitas lain. Jadi kita membuat event intinya ingin menyambung silaturahmi, tapi malah dengan event kita terjadi perputusan tali silaturahmi. Resikonya lebih dari yang kita bayangkan ya Pak Den. Ya. Mungkin kalau sebatas ribut-ribut bisa Biasa. diselesaikan, biasa lah. Tapi kalau sampai membuat dua komunitas atau lebih terputus saudara, ngeri banget ya. Dan itu endingnya sudah di ultimatum sama Bapak Ketua. Biasanya untuk sementara komunitas yang saya naungi itu untuk tidak mengadakan anniversary dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Dan endingnya kemarin anniversary-nya pengajian, terus juga ini besok juga mau anniversary kita juga dengan pandemi kayak gini ya mungkin diundur privat party. Gitu. Kalau misalkan kalian mau datang ada syarat-syaratnya khusus buat bisa masuk ke anniversary-nya yang saya naungi. Karena aku motornya nggak cuma ikut satu, ada beberapa yang saya naungi. Salah satunya itu. Konek ya. Terus mungkin Wes los. seduluran. Wes iki lanjutne wae ora apa-apa. Ya kuwi mbok siapke. Kuwi kok mbok siapke wae apa? Nang ndi mau? Untuk pertanyaan berikutnya ini ada dari ditutup sih mau anniversary ini. Anniversary iki mau wis rada mulai tegang coba aku wis ketel bahas. Wis dibuka kabeh. Lah aku dadi malah kaya host to. Ya emang kowe host. Oke, buat anniversary kan
suka dukanya seperti itu. Ya. Untuk tips-tipsnya juga seperti itu. Gambaran besarnya ya, seperti itu. Banyak hal yang harus kalian pikirkan matang-matang, nggak cuma 1-2 kali, mungkin bisa berkali-kali kalian untuk mengadakannya. Terus juga gimana caranya tamu juga nggak terlantar, kayak gitu. Kalian juga harus berkoordinasi. Iya. Oh ya, Hah? Wes setengah jam iki. Lah, kayak mau piro wisan? Kayak mau piro? Iki kan rekamnya setengah jam. Oh, iki lanjut meneh berarti. Iki Oke. Pokoknya gambarannya itu gambaran singkat ya, karena kita ngobrolin masalah anniversary itu bakalan panjang banget. Nah, buat teman-teman kalau misalkan pingin sharing anniversary atau misalnya omonganku keliru, yo ayo dibenerin karo ning aku, kita ngopi bareng, kita saling tukar pengalaman. Betul. Kalian punya pengalaman apa bisa buat masukan saya, kayak gitu. Itu kan tadi sudah dijelaskan juga, ini berdasarkan pengalamannya Pak Denny ya. Versinya Pak Denny. Jadi buat kalian yang buat teman-teman lain versinya ya sendiri-sendiri. Karena memang setiap ini itu selalu beda. Suasana beda untuk dari persiapannya juga beda-beda juga. Nah, itu tadi pilihan-pilihan yang Pak Denny bisa kasihkan ke kalian. Kalian bisa pilih sendiri mau seperti apa anif kalian. Nah, kayak gitu ya Pak Den ya. Oke, kita ini terakhir anniversary sudah. Nah, mungkin kalian kalau ada yang belum jelas nanti bisa japri ataupun DM ya. Biar kita atur waktu lagi. Biar tidak ada dusta di antara kita, karena ini memang versinya Pak Denny. Nah, belum tentu seperti yang kalian inginkan. Oke, lanjut kita ke pertanyaan terakhir. Nah, di seputar komunitas. Nah, ini ada pertanyaan dari banyak banget yang tanya ini Pak Den. Mungkin ini menjadi penutup di episode kali ini. Nah, pertanyaannya, apa arti seduluran di komunitas? Minum dulu. Wartel. Ini endorse, jadi teman-teman kalau ini setiap take mesti harus wartel ya dulu. Biar nggak gagal paham. Buat kalian yang punya merek minuman sejenis ataupun yang lain, boleh banget kalau mau ikut nimbrung di seputar komunitas. Oke, lanjut Pak Den. Untuk apa namanya? Arti seduluran di komunitas. Oke. Versi kuneh ya? Iya. Wes. Ini kan banyak banget ini Pak Den. Mungkin mereka punya pengalaman bahwasanya kalau masuk komunitas itu mau ngapain. Nah, jawaban klasiknya, nah itu kan cari persaudaraan. Nah, menurut Pak Denny itu apa sih arti persaudaraan di komunitas? Umet. Jadi untuk arti saudara di komunitas itu balik lagi, apa yang kalian tanam bakalan itu kalian yang kalian tuai. Kalau kalian menanamkan rasa seduluran di komunitas itu dengan tanpa pamrih, endingnya kalian bakalan memanen yang seperti itu. Kalau kalian nanamnya jelek, ya nanti persaudaraan itu ya bakalan ecek-ecek. Nah, kalau misalkan saya memposisikan arti seduluran buat di komunitas itu ya segala-galanya. Terkadang saudara itu nggak mesti standby 24 jam ketika kita lagi kesusahan, lagi membutuhkan ya, gitu ya. Nah itu untuk saudara di komunitas, alhamdulillahnya yang saya alami selama ini, ketika keluarga misalnya tidak bisa mengcover, dalam arti misalkan ada laka atau trouble kayak gitu kan, nggak mungkin toh aku nyelok mbok pedok aku neng gini kan, rantingku pedat Mbak. Kayak gitu. Nah itu di masalah urgent kayak gitu, kalian bisa minta tolong ke teman-teman komunitas yang ya itu tadi yang mungkin terdekat. Ya itu tadi, tapi kalian nandure kudu ape. Nah misalnya kue nandure ora ape, endingnya kue trouble, ya ojo ditanyakan sedulurane kok sepiye. Lah aku malah dadi pertanyaan, kue trouble rano sing nulungi, berarti seduluranmu kepiye. Nah kayak gitu.
bahan apa evaluasi diri sendiri. Iya, ya. jadi Introspeksi kita sendiri ya. mungkin aku tandurannya kurang apik, Ya, besok mungkin bisa dia. dipupuk. Ya, kalian bisa lebih memupuk lagi kayak gitu. Jadi untuk masalah saudara apa Di komunitas. di komunitas itu seperti apa ya, balik lagi ke kalian, tanduranmu apik, bakalan apik kayak itu. Banyak hal yang kayak gitu terjadi. Kok anu ya, aku wis Berbuat baik nih. berbuat baik kok endingnya nggak direspon, nggak dibalas dengan baik kan. Banyak banget seperti Mungkin itu. kowe salah nandur. Kowe nandur Pari, tukulnya suka teki. Nah, seperti itu. nandur kepada orang yang Salah. salah. Jadi kalian juga harus bisa memilih-milih teman dalam tanda kutip dari segi positifnya ya. Kalau misalkan kalian dapat lingkungan teman yang asu-asunan, ya wes rasa Berharap banyak di situ ya. gue juga rasa terlalu loyalitas. Tapi nek misalnya ada temen yang kiranya kok ya win-win solusinya kok iki Oke iso nih. podo-podo. Podo-podo gitu. Ya udah kita genjot di situ. Kita bisa action ngasih yang terbaik karena dia juga bakalan ngasih yang terbaik ke kita. Nah, gue nandur kepada orang yang salah ya ntar dulu. Gue ya resikomu, jadi bisa mengkotak-kotakan temen. Ada yang temen akrab kayak gitu, terus ada yang temen yaudah biasa kita kenal, oke kita kenal aja. Ada yang cuma sekedar tahu ngerti konsep jaganya, ya udah gitu. Nah itu bukan bab seduluran, ada pengondisian dan lain-lain. Kita bisa all out, tapi ya itu tadi semampunya kita. Mungkin juga kalau saya boleh nambahin, dari komunitasnya tersebut juga menanamkan edukasi ke member-membernya juga. Mungkin berpengaruh juga ya Pak Den ya. Nah, karena sosok ketua pendiri sesepuh di komunitas itu adalah ibaratnya ndase kaya ngono, harusnya buntutnya juga ikut. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian sebagai para pentolan-pentolan ya bisa mengedukasi tentang arti seduluran. Mungkin pentolan kalian, suhu-suhu kalian, senior-senior kalian lebih paham lagi masalah seduluran itu apa gitu. tapi balik lagi ke kualitas individu setiap member ya Pak Den. Walaupun kan terkadang ada gini, pentolannya oke, suhu-suhunya oke dalam perseduluran, belum bisa diartikan seluruh komunitasnya itu kayak pentolannya tersebut ya. Ada sebagian oknum dari komunitas itu yang mungkin menerima edukasi dari suhu-suhunya itu kurang bisa masuk gitu ya Pak Den ya. Mungkin ada yang memanfaatkan. Nah gitu, aji mumpung nih aku masuk komunitas nih, dulurku banyak, gaya dong. Iya. Bisa kan? Senengnya ngerepotin gitu. Bahkan direpotin genting nggak mau. Nah dengan embel-embel nama komunitas itu loh. Tapi itu tadi kalau misalkan ada oknum seperti itu, tolong jangan dilibatkan ke komunitasnya, kasihan. Jangan dikasih peran gitu ya? Enggak, misalkan aku minta tolong nih sama ke komunitasnya ini, sama temen, cek baleni. Misalkan nih ada aku trouble. Aku japri orang tersebut dan endingnya dia nggak ngerespon, misal alasan ini anak itu ya udah jangan melibatkan ke komunitasnya, yaitu oknumnya kayak gitu. Berarti kita jangan ngasih image bahwa komunitas yang tempat oknum itu berasal kayak gitu semua. Nggak boleh seperti itu juga. Seperti itu. Kita ya udah itu orangnya oknumnya. memang orangnya nggak, maksudnya ya ora iso lah. Nah, misalnya kalau kalian bisa konfirmasi ke ketuanya, nanti mungkin dari jadi urutannya kalau misalkan kalian mau minta tolong, lebih bagus kalian cari ketuanya siapa, nanti biar ketuanya yang mengirim kayak gitu, yang slow siapa kayak gitu. Jadi kalau misalkan darurat ya, tapi kalau misalnya nggak darurat banget kayak spion bengkong, ban bocor kayak gitu ya wes geladak wae, boleh tambalan, jangan manja. Kecuali kalau misalnya emang benar-benar trouble, harus benar-benar di step, motornya jeblok, ada laka, itu kalian wajib untuk meminta bantuan, karena itu momen kalian buat ngunduh. Ya, ngunduh yang kita tanam ya. Kita tanam. Tapi nek kowe ora nanam, ya aja ngunduh. Paling ora yang ngunduh pantun. Nah, itu ya teman-teman, kalian jadi jangan pernah melibatkan komunitas itu
jangan piye gimana. Jadi teman-teman gini ya, kalian jangan mempunyai wawasan atau mengejat apabila ada satu oknum dari komunitas itu perilakunya kurang baik atau attitude-nya juga kurang baik, itu jangan langsung mengejat bahwa seluruh komunitas itu jelek gitu ya Pak Dan ya. Benar. Belum tentu. Nah, itu kembali lagi ke oknumnya atau pribadi member itu ya Pak Dan ya. Oke, untuk arti perseduluran, nah udah dijelasin panjang lebar sama Pak Den. Nah, mungkin ini adalah suatu penutup yang kalian Tunggu-tunggu setelah berpanjang ya. lebar. Nah, ini sebagian Q&A tadi kan sudah mewakili apa yang menjadi unek-unek kalian. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum sempat terjawab di sini, nanti bisa kalian DM langsung atau Ketik komen. komentar Ya. Nanti bisa kalian komen ataupun DM di IG kita. Oke teman-teman, segini dulu. Barangkali kalian sudah bosan dengan muka-muka kita. Kita minta maaf dulu. Kita minta maaf ya. Saya Ruli minta maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Denny selaku narasumber akhirnya datang sebagai narasumber. Kalau misalkan banyak salah kata kita berdua, kita mohon maaf. Apa yang kita omongkan hanya lelucon belaka. Kalau ada yang baik dipetik, kalau nggak ada yang baik ya jangan dipetik. Kembali lagi ke kalian karena ini aku tegasin lagi, ini versinya Pak Denny, versinya kita menjawab sesuai kemampuan dan kapasitas kita untuk menjawab. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang pas ataupun tidak sesuai dengan kalian, ya mohon maaf, ini versi kita. Oke, mungkin sampai di sini dulu seputar komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.